Shalom Aleichem, para pendoa GKUI yang saya kasihi. Pada malam ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kita persiapkan Alkitab kita dan marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan. Berdoa sepakat bersama-sama dengan para pendoa di GKUI Petra. Kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu, di mana Engkau memuliakan Putra-Mu Yesus Kristus sebelum mengutusnya ke Yerusalem untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri hadir dan menerangi hati kami, sehingga kami dapat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari renungan ini, dan kami mendapatkan berkat persekutuan dengan-Mu dalam doa-doa kami. Tuhan, berikan yang terbaik bagi kami, putra-putra-Mu, dan kesemuanya ini kami pohonkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Marilah kita baca bersama-sama perikop yang menjadi bacaan kita, saudara-saudara. Saya akan membacanya dan saudara-saudara membacanya di dalam hati. Matius 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang pada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka.
demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkannya, mencamkannya dalam hatinya, dan menggunakannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku, bagian dari perikop dari Matius ini adalah bagian perikop yang sangat indah. Menceritakan tentang bagaimana Yesus dimuliakan. Dan marilah kita melihat bagaimana refleksinya, bagaimana murid-murid bereaksi, bagaimana refleksi kita, dan apa pesan-pesan dari perikop itu kepada kita. Jika kita lihat, maka alasan Tuhan Yesus untuk mengajak murid-muridnya pergi itu sudah jelas. Di dalam Lukas 9 ayat 28 dikatakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke gunung dan berdoa bersama-sama. Demikian pula ada maksud yang kedua. Maksud yang kedua adalah untuk menjadi saksi dan menceritakan hal tersebut sesudah kebangkitan Yesus. Cerita tersebut dipesankan kepada murid-murid untuk tidak diceritakan, akan tetapi diceritakan setelah kebangkitan Yesus dari kubur pada waktu ia disalibkan dan bangkit kembali. Maka itu membuat para murid ini menjadi saksi mata akan kemuliaan Yesus. Saudaraku, jika kita melihat kembali, apa yang terjadi pada saat murid-murid itu melihat kemuliaan Allah? Di dalam Lukas, ketika murid-murid itu diajak berdoa, mereka tertidur. Akan tetapi begitu Yesus dimuliakan, melihat kemuliaan Allah, maka murid-murid itu terbangun seketika. Mereka yang mengantuk karena berdoa itu selalu terasa membosankan, menjadi terbangun. Dan mereka merasakan suatu kebahagiaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka ada di hadirat Allah. Bahkan Petrus mengatakan, Tuhan, kami ingin tetap terus di sini. Kami buatkan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Di dalam kemuliaan surgawi ini mereka juga melihat kehadiran Musa dan Elia. Dan kehadiran Musa dan Elia ini adalah untuk menjelaskan tujuan kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dan untuk menjelaskan siapakah Tuhan Yesus itu. Dan akhirnya Allah Bapa sendiri juga menyatakan kasih-Nya kepada Tuhan Yesus. Dan menyatakan bahwa Yesus adalah putranya yang sangat berkenan kepadanya. Itu adalah yang dialami oleh para murid-murid.
Lalu, apa yang kita alami? Apa refleksi kita? Kita juga merupakan murid-murid Kristus. Dan kita juga diajak untuk naik ke atas gunung yang tinggi, ke tempat yang sepi, untuk berdoa. Dan bila mana kita mau mendedikasikan waktu kita untuk berdoa, maka sesungguhnya kita akan melangkah selangkah lebih dekat lagi untuk mengalami kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah rohani kita yang semula tidur, semangat kita yang suam-suam kuku akan dibangunkan. Iman yang letih lesu akan dikuatkan, pengharapan yang tidur akan dibangunkan. Kita akan memiliki pengharapan yang baru dan kokoh. Api pelayanan yang mulai redup juga akan dinyalakan kembali, sehingga membakar setiap orang yang dilayani dengan kuasa api Roh Kudus. Luar biasa, bukan? Demikian pula, jika kita berdoa, kita akan mengalami kebahagiaan ilahi. Kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kemuliaan ilahi juga akan membuat kita nyaman, tenang, penuh damai, sehingga kita dibuat menjadi betah untuk berlama-lama dalam suasana surgawi. Itu sesuai dengan doa kita di dalam doa Bapa kami. Bahwa kita mengharapkan kerajaan Allah ada di bumi ini. Kita mengharapkan surga ada di bumi ini. Dengan merasakan hadirat Tuhan. Saudara berdoa dengan setengah hati akan menghasilkan kejenuhan dan bosan. Dan terasa akan sangat-sangat membuang waktu. Namun ketika kita mulai sungguh-sungguh berdoa, seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, maka hasilnya akan luar biasa. Hal yang berikutnya, di dalam kemuliaan Tuhan ini kita juga dimampukan untuk menerima penjelasan ilahi. Penjelasan ilahi apa yang dibutuhkan? Penjelasan ilahi apa yang kita terima? Mungkin kita banyak sekali pertanyaan dalam pikiran kita tentang masa depan, kekhawatiran, pergumulan, kesehatan, ataupun hal-hal lain yang tidak kita mengerti. Hal-hal jasmani maupun rohani. Dan ternyata itu semuanya dapat dijabarkan dalam kemuliaan Tuhan. Seperti Allah mengutus Musa dan Elia untuk memberikan kejelasan tentang Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus bagi kita untuk memberikan pikiran Kristus. Sehingga kita dimampukan untuk lebih mengerti dan dimampukan untuk menjadi lebih kuat. Di dalam kemuliaan ilahi, kita juga dapat merasakan kasih Allah yang tidak berujung. Kasih Allah yang tidak terpermanai. Kasih Allah yang menenteramkan hati kita, menguatkan kita, menerima kita, dan menguatkan kehidupan kita. Saudaraku, apa yang kita tunggu lagi? Marilah kita diajak untuk bersama-sama mengalami kemuliaan ilahi yang luar biasa itu. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Mari mengambil lebih banyak waktu
lebih disiplin, lebih konsisten, sehingga kita tidak semakin tertidur di akhir zaman ini, akan tetapi justru tetap berjaga-jaga di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami telah mempelajari bahwa dengan melantunkan doa-doa kami, maka kami akan lebih dekat selangkah kepadamu. Dan persekutuan dengan Engkau di dalam doa adalah sangat membahagiakan. Kami mengalami kehadiran-Mu. Dan kami mendapatkan pencerahan akan masalah-masalah kami. Tuhan, mulai saat ini, kami akan lebih rajin lagi berdoa, dan bantulah kami, agar kami betul-betul dapat merasakan hadirat-Mu, dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam doa-doa kami. Dan berikanlah semangat pula kepada kami, agar semangat kami semakin berkobar-kobar di dalam pelayanan-pelayanan kami, dan di dalam segala sesuatu yang akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba.
seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Saudara-saudara sekalian, setelah kita masing-masing berdoa, maka tibalah saatnya untuk kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan, akan tetapi kita akan menjalankan keseharian kehidupan kita. Dan sebelum kita undur dari tempat ini, sebelum kita masuk ke dalam kehidupan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa